Banyak sahabat kita yang sering bertanya di kolom komentar, beli sebenarnya bukan bertanya sih, tapi mengatakan bahwa beli saya belum memiliki tempat khusus pembuatan kompos, jadi bikin komposnya saya tunda dulu. Sahabat, banyak yang berpikiran membuat kompos harus menggunakan kompos bag seperti ini. Nah, perlu sahabat ketahui, beli sengaja baru pertama kali ini memiliki kompos bag sejak bertahun-tahun lama channel ini. Sahabat, beli tidak pernah memperlihatkan pembuatan kompos di kompos bag seperti ini. Akan tapi sahabat, ini adalah sebagai perbandingan dari pembuatan kompos yang dilakukan selama ini dengan menggunakan pojok kompos atau dengan menggunakan wadah pembuatan kompos di bak kompos, dibandingkan dengan menggunakan pembuatan kompos di kompos bag seperti ini. Bagaimana kesimpulannya? Nah, sebelum beli memberikan kesimpulan, sahabat, beli sangat ingin untuk meyakinkan kembali tidak ada alasan untuk tidak membuat kompos. Seperti apapun keadaannya, dimanapun sahabat lokasinya, tetap sahabat bisa membuat kompos. Nah, yang benar sahabat, memang benar bila membuat kompos dengan menggunakan kompos bag ini memang hasilnya beli rasa sangat hitam, kemudian juga teksturnya sangat bagus. Akan tapi apakah tanpa kompos bag ini tidak bisa membuat kompos yang bisa menghasilkan tekstur kompos seperti ini? Jawabnya tentu saja bisa sahabat. Jadi kompos bag bukanlah satu-satunya sarana yang harus sahabat miliki. Tanpa sarana pun, tanpa wadah pun bisa sahabat memiliki kompos, menghasilkan kompos. Yang paling penting justru, yang paling penting ya, bukan kompos bagnya, bukan bak komposnya. Yang paling penting adalah bahan pembuatan kompos. Beberapa orang agak tidak memiliki dasar, mungkin karena kurang memiliki dasar pengetahuan yang baik, sehingga membuat komposnya itu cenderung satu bahan saja. Misalkan hanya memiliki daun kering saja, maka daun kering ditumpuk terus menerus memang akan menjadi kompos daun kering, tapi memerlukan waktu yang cukup lama. Seperti beli sering katakan sahabat, pada prinsipnya 25% sampai 50% itu sebaiknya menggunakan bahan hijau, 50% sampai 75% maksimal itu menggunakan bahan coklat. Sehingga di sini perbandingan antara karbon berbanding nitrogen itu sangat baik. Mengenai apa itu C berbanding N, sahabat bisa tengok video yang ini. Beberapa tahun lalu beli pernah menjelaskan secara konkret mengenai apa itu karbon berbanding dengan nitrogen. Silahkan simak lengkap di video yang sudah pernah beli upload. Nah, kembali lagi, bahan karbon tentu saja bahan yang mewakili unsur coklat. Beli sudah jelaskan juga salah satunya daun kering, ranting kering, apapun yang memiliki kadar air yang rendah cenderung masuk ke dalam bahan coklat. Sedangkan bahan hijau, banyak juga yang bertanya, beli kalau rumput hijau kan akan jadi bahan coklat juga, beli karena hijau ketika lama-kelamaan dikompos akan berubah menjadi warna coklat seperti itu sahabat. Jadi sebenarnya rumput hijau itu bahan C atau bahan hijau. Nah sahabat, yang dimaksudkan adalah memasukkan bahan hijau ketika kita membuat kompos atau sejak terjadi proses dekomposisi. Ketika sahabat memasukkan ke sini, misalkan ada bahan dapur, sisa-sisa sawi, sayur-sayuran, itu termasuk bahan hijau. Fungsinya untuk memberikan kelembaban di dalam tempat kompos sehingga mikroorganisme bisa bertahan. Kalau kebanyakan bahan hijau juga nggak bagus sahabat, karena bahan hijau bisa membuat tekstur kompos, tumpukan kompos menjadi lembab. Ketika tumpukan kompos menjadi lembab, maka mikroorganisme tidak akan bisa bekerja secara maksimal. Sebaliknya, apabila bahan coklat terlalu banyak, maka kompos menjadi kering kerontang. Perlu dilakukan pemberian dekomposer yang rutin dan juga penyiraman. Nah, agar tidak seperti itu, maka seimbangkan antara bahan hijau dengan bahan coklat. Nah, dirasa mudah-mudahan sudah paham sampai di sana. Dan mengenai pemberian dekomposer, apakah perlu? Nah sahabat, membuat kompos di lahan terbuka seperti ini atau beli mengatakan sebagai pojok kompos, ini juga sudah bertahun-tahun efektif di kebun beli. Dengan menggunakan pojok kompos, kita tidak perlu banyak mikir, tempatkan saja sisa potongan rumput, limbah dapur, sisa-sisa dapur sahabat, sayur-sayur yang kita tanam
tanaman sayuran yang mungkin sudah berlebihan, bisa kita cacah, kita bisa tumpuk dalam satu tumpukan yang disebut sebagai pojok kompos. Nah, untuk menentukan lokasi dari pojok kompos, di mana saya harus membuat pojok kompos, biasanya beli memilih di bawah pohon seperti ini sahabat, karena bisa memberikan perlindungan dari sinar matahari. Sinar matahari tetap dapat, tapi ketika terlalu terik itu tidak lebih teduh sahabat, seperti itu sahabat. Jadi peneduh sahabat bagi kompos yang menumpuk di bawahnya. Ketika beli membuat pojok kompos seperti ini, biasanya prosesnya tidak pernah beli ingat sahabat, karena selalu kita bisa tempatkan di bawah pohon seperti ini, kita tumpuk setiap hari. Lama-kelamaan yang di bawah ini sudah bisa kita panen sahabat. Jadi pengadukan juga hampir jarang dilakukan. Yang beli sering lakukan hanyalah memberikan kelembaban. Bila tidak ada hujan, maka beli akan berikan kelembaban menggunakan juga dekomposer seperti yang beli tunjukkan tadi. Nah, jadi yang ingin beli sampaikan di video ini, video singkat ini adalah membuat kompos bisa dimanapun dan kapanpun, tanpa harus menggunakan tempat atau dengan menggunakan tempat khusus. Jadi jangan khawatir bagi yang tidak memiliki bak kompos, bagi yang tidak memiliki kompos bag, bisa menggunakan metode pojok kompos seperti ini. Nah, oke sahabat, cukup sampai di sini video beli kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Oh iya sahabat, kemarin ada yang merequest beli bikinkan dong dekomposer versi ekonomisnya. Jadi sudah wujudkan sahabat, ini ada dekomposer versi ekonomis. Jadi silahkan bisa sahabat dapatkan di BOTV Shop maupun di Bali Organic TV di Shopee. Sampai jumpa lagi sahabat, mudah-mudahan besok beli bisa upload video lagi. Kita pengennya setiap hari atau setiap 2 hari bisa hadir di tengah-tengah sahabat agar berkebunnya menjadi lebih asik. Sampai jumpa lagi di video beli berikutnya.